Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idza maritu fa huwa yashfin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini, waktu ini, detik ini, kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat panjang umur, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dalam keadaan kondisi letih, lelah, capek, ngantuk, bahkan ada yang puasa, tapi kita masih tetap datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mencari gelar takwanya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan gelar takwa itu maka jaminannya surga Jannatun Naim. Dan insya Allah khususnya ada di sini saya doakan semuanya ya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia, urusan akhirat, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah abadan abadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa tercurah terlimpah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana satu-satunya nabi, satu-satunya rasul setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, tidak ada nabi dan rasul setelahnya, dan kita yakin itu bahwa beliau adalah pembawa syafaat buat kita, ya, pembawa berkah buat kita, pembawa rahmatan lil alamin seluruh yang ada di alam dunia ini. Dan insya Allah atas izin Allah kita mendapat syafaat beliau, ya, baik syafaat di dunia, syafaat di akhir kelak, dan bisa berjumpa dengan beliau, bersama dengan beliau, baik para keluarga, sahabat, ikutnya, umatnya, termasuk kita di dalamnya tentunya, ya, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan sedikit sharing, ya. Apabila kita kena musibah, apabila kita kena sesuatu hal yang menyakitkan menurut kita, ya, ada dua pilihan. Pilihan pertama kita berkeluh kesah, ya. Pilihan kedua kita bersabar. Kira-kira kita pilih yang mana kalau kita kena musibah, ya. Karena rata-rata orang kalau kena musibah itu pasti tidak menyenangkan, ya. Apakah kita berkeluh kesah, apakah kita bersabar? Bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, bagi orang yang ingin ketakwaannya meningkat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala takwanya, ya, khairul dari takwa, maka dia akan bersabar. Ilustrasi yang sangat mudah, ya, suatu penyakit. Karena penyakit ini kadang-kadang dilalaikan. Bahkan penyakit ini orang tidak sadar, tidak tahu, tidak ngerti, tidak paham, padahal penyakitnya parah sekali, ya. Kenapa saya bilang sakitnya parah? Karena orang tahu sakitnya fisiknya saja. Yang dia pikirin sakit fisiknya saja. Kalau sakit fisik dia tahu pusing, sakit kepala, mual, muntah, darah tinggi, ya. Bahkan dia kontrol ke rumah sakit, bisa ke dokter, bisa ke lab, itu pasti ketahuan penyakitnya, ya. Dan dia pasti akan khawatir, oh iya penyakitku berat atau ringan atau tidak membahayakan. Tapi yang lebih penting buat kita bukan itu, karena nanti pada saat kita sakaratul maut, kita bertemu dengan Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki alam barzakh, alam kubur, nggak ditanya penyakitnya apa, ya. Berapapun biaya berobatnya bapak, saudara-saudara atau jamaah sekalian, ya, habis triliunan, miliaran, itu nggak ditanya. Makanya kita apa yang paling kita pentingkan sekarang ini adalah yang terutama adalah sakit batin. Di mana dia sakit batinnya? Terutama di dalam dada kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apabila di dalam dada itu dikasih sakit hati sama Allah, disakit, ya, sakitnya tambah parah sakitnya, dan maka kita jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, bahkan kita mengeluh kesah. Ini salahnya kita. Sholat, ngaji, puasa, zakat, infak, bahkan beramal lebih gesit, ya, bahkan ibadahnya lebih khusyuk dan lebih tawadu. Tapi kalau dikenakan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ke rumah sakit hatinya, apa penyakit hati yang kita
jarang kita pikirkan Pak, jarang kita perhatikan, yaitu adalah yang pertama bukan hubbu dunia, ya, bukan cinta harta, cinta kedudukan, bukan, cinta yang lain-lainnya, bukan, tapi adalah penyakit hati yang ada di dalam dada kita. Apa itu Pak? Yang terutama adalah sakit, ya, sombong, ujub, riya, syirik, dengki, ya, terutama kita kufur dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pelihara, dan ini harus kita tahu. Oh, saya sakit apa hari ini? Oh, saya merasa apa hari ini? Perasaan Pak, hati kita lihat, hati kita raba, karena perasaan itu adanya di hati. Nah, apakah kita sudah menghujat orang, ya, atau kita menghujat diri sendiri, atau memang kita saat ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang munafik, orang yang kufur, orang yang serakah, orang yang rakus dan lain sebagainya, itu yang akan merusak amal-amal kita, ibadah-ibadah kita. Seapapun Bapak sholat, seapapun Bapak beribadah, ya, sekuat apapun dan nikmat apapun yang Bapak lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam kita masih ada kekufuran, kemusyrikan, kesombongan, ya. Bahkan pada saat ini banyak orang-orang yang mengaku jujur, ya, tapi tidak mujur. Kenapa? Yaitu tadi, ya, dilihat kita karena dilihat fisiknya saja, padahal hatinya rusak. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan hati kita jangan sampai rusak, ya? Yang pertama adalah kita berwudu, bersih, taharah. Yang kedua, kita berselawat. Yang ketiga, kita berzikir. Yang keempat, kita melakukan taat pada Allah, ya, salat, puasa, zakat, dan berinfak serta bersedekah. Itulah, ya, yang menjaga hati kita menjadi tenang, ya. Tatmainul qulub. Ala dzikrillah tatmaunul qulub. Artinya kalau kita ingat kepada Allah, ya, dengan kita bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, jiwa dan raga kita, karena salah satu wudu adalah itu membersihkan lahir dan batin. Jadi kondisi kita karena kita tidak ada halangan, tidak ada uzur, ya, lakukan itu di mana Bapak mampir pada saat Bapak batal, bisa Bapak mampir ke masjid, mushola, ya, atau tempat-tempat biasa yang bisa dipakai buat wudu. Jadi jangan sampai Bapak nggak wudu, jangan sampai Bapak lepas wudu. Pada saat Bapak nggak lepas wudu, Bapak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang akan Bapak dapatkan. Apa nikmatnya? Yaitu surga Jannatul Naim. Yakin pasti gitu. Walaupun mungkin sholat kita bolong, kerjaan kita juga suka bohong dan lain sebagainya, tapi kalau itu kita jaga, insya Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, ya, perbuatan-perbuatan kita yang memang melanggar aturan-aturan syariat Islam dan hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjamin kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terutama, yang paling utama, jangan lupa memperbanyak istighfar dan sholawat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hikmahnya diambil, silahkan diamalkan, ya. Dan kalau memang ini menyusahkan, memberatkan, itu bukan kewajiban saya, ya. Saya hanya mengingatkan, kita sama-sama belajar, sama-sama menambah ilmu wawasan kita, sehingga apabila kita melaksanakan suatu amalan, suatu pekerjaan, suatu tindakan apapun, itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingat, ya, di punggung kita, di dada kita, di sebelah kiri kanan kita ada pencatat yang akan dilaporkan catatan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon mudah-mudahan yang ada di sini, khususnya umumnya keluarga kita, saudara kita, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, guru-guru kita yang sudah tidak ada, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan menyusulnya bersama-sama dengan beliau. Tetap kita mohon pada Allah karena kita masih ada kesempatan untuk berdoa, munajat, ya, dan insyaallah doa kita, munajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita letih, payah, lelah, ya, bersemangat untuk kita berdakwah, bertawakal kepada Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.